saudara, kita lihat Injil Lukas pasalnya yang pertama. Injil Lukas pasal yang pertama. Kita lihat ayat yang kelima hingga ayat yang ke-25. Jadi ada beberapa ayat ini. Kita baca bergantian. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Tapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari di mana semua yang tidak terjadi, karena engkau tidak percaya kata-kata itu. Sementara itu orang banyak menanti-nanti Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak berkata-kata kepada mereka dan menghina mereka bahwa ia telah melihat satu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia berbicara kepada mereka, sebab ia telah bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapus aibku di depan orang. Sampai situ pembacaan firman Tuhan kita. Saudara, hari ini kita belajar tentang si bisu. Si bisu. Saya tidak tahu apakah saudara-saudara pernah mengalami satu kali tidak bisa berbicara. Tidak bisa berbicara. Saya dulu sebelum percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh, sering bermimpi dan sering kadang-kadang seperti ketemu ada sesuatu roh jahat yang menekan saya, dan sampai saya tidak bisa
berbicara. Ya, nah mungkin saya masih dalam keraguan-raguan percaya Tuhan lah waktu itu. Tapi biasanya ketika betul-betul percaya pada Tuhan, kuasa Tuhan, saya terlepas dari kebisuan itu. Ya. Jadi saudara, saya pernah satu kali juga pergi ke Teluk Melano, pergi ke sana lalu saya pulang dari Teluk Melano naik motor sambil hujan rintik-rintik, lalu sambil menyanyi-nyanyi kecil gitu ya, karena bolak-balik kan dari Melano sini kan 2 jam, udah sampai di sana kegiatan-kegiatan lalu pulang lagi gitu kan. Mulai rasa ada capek lah gitu lah. Lalu tiba-tiba waktu saya naik motor itu, tiba-tiba keluar itu yang namanya sapi. Akhirnya saya tabrak itu sapi. Setelah saya tabrak sapi, saya terpelanting, jatuh. Wah, jatuh ya, jatuh tinggi, terlempar jatuh. Lalu setelah terlempar jatuh, saya seperti sesak napas, nggak bisa berbicara. Ya, orang-orang datang tanya sama saya, "Pak, di mana sakit Pak?" Saya nggak bisa jawab. Lalu, "Bapak, kenapa Bapak sampai bisa nabrak sapi?" Saya juga nggak bisa jawab. Lalu ditanya lagi, "Bapak namanya siapa?" Saya juga nggak bisa jawab. Ya, "Bapak dari mana?" Saya juga nggak bisa jawab. "Bapak mau kemana?" Saya juga nggak bisa jawab. Wow, semua yang dipertanyakan mereka, saya nggak bisa menjawab. Saya mengerti apa yang ditanyakan mereka. Saya tahu apa yang mereka tanya. Tapi saya nggak bisa jawab satu kata pun apa yang mereka tanya. Nah, saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan Yesus, itulah menjadi bisu. Ya, mungkin dalam beberapa saat saja, mungkin 15 menit, 20 menit saja terjadi seperti nggak bisa berkata-kata apa-apa. Dan itu sangat menyiksa, sangat tidak menjadi enak. Karena kita ingin bicara, tapi nggak bisa bicara. Kita ingin menjawab, tapi nggak bisa menjawab. Kata-kata ini seperti tersumbat di leher kita. Kita itu seperti orang yang tidak bisa mengeluarkan suara lagi dari tubuh kita, dari mulut bibir kita. Jadi ini sangat menderita sekali. Ya, mungkin kita boleh tanya ya orang-orang yang bisu itu. Ya. Tapi kalau mereka sudah terbiasa bisu dari kecil bisu sudah lama, mungkin sudah terbiasa lah. Ya, sudah penderitaannya mungkin di awal itu menderita sekali, tapi karena sudah terbiasa, apalagi ada bahasa isyarat, ya mungkin menderita terus sih, tapi sudah tidak seperti di awal ketika bisu pertama itu terjadi. Ya. Saudara-saudara, kita lihat si Zakaria ini menjadi bisu. Orang ini sudah tua, sudah lanjut umur, tapi menjadi bisu. Mengapa dia menjadi bisu? Ya. Apa yang menyebabkan sampai Zakaria menjadi bisu? Mungkin kita bertanya, ada orang yang menjadi bisu seperti saya tadi sebentar saja karena shock, ya kan? Ya, mungkin ketika saya bermimpi atau ketemu setan, ada yang menghadang saya atau menekan saya hingga saya juga jadi bisu dalam sekejap saja. Ya, tapi ketika dengan kuasa Tuhan saya lepas, gitu ya. Ada orang yang
bisu karena memang sejak lahir dia dilahirkan dalam kondisi cacat di tenggorokan atau apa gitu, akhirnya jadi bisu. Sekarang kita bertanya, mengapa Zakaria menjadi bisu? Apa penyebab Zakaria menjadi bisu? Kita lihat ayatnya yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Ayat 20 saja. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktu. Apa penyebab Zakaria tidak bisa berbicara? Apa penyebab Zakaria menjadi bisu? Karena tidak, karena apa? Tidak percaya. Kita lihat betul-betul di situ. Karena engkau tidak percaya. Percaya kenapa? Akan perkataanku, kata malaikat, yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Perkataan malaikat itu perkataan apa? Perkataan Tuhan. Karena malaikat ini bukan berkata dari dirinya sendiri, tetapi perkataan malaikat itu perkataan yang dari Tuhan, yang harus disampaikan kepada Zakaria. Berarti Zakaria di sini menjadi bisu itu karena tidak percaya kepada perkataan firman Tuhan, perkataan yang disampaikan oleh malaikat kepadanya, perkataan Tuhan yang disampaikan oleh malaikat kepada dia. Dia tidak percaya itu. Inilah yang menyebabkan Zakaria ini menjadi bisu karena tidak percaya. Saudara-saudara, kadang-kadang kita berpikir kalau tidak percaya itu kan hak saya kan? Gitu. Kalau hamba Tuhan sampaikan firman Tuhan, saya nggak percaya juga itu hak saya. Betul lah? Kalau misalnya ada orang yang datang berkata, oh di sana ada kecelakaan. Nah, saya mau percaya tak percaya itu kan urusan saya. Saya mau yakin itu benar atau tidak benar itu urusan saya. Kalau hamba Tuhan sampaikan firman Tuhan, saya mau percaya juga boleh, nggak percaya juga boleh, gitu kan. Nah, tapi saudara-saudara, Zakaria menjadi bisu karena apa? Tidak percaya kepada firman Tuhan yang disampaikan oleh malaikat Tuhan Gabriel itu. Dia tidak percaya. Padahal kalau kita lihat siapa Zakaria? Zakaria adalah imam. Apa itu imam? Dikatakan pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria. Imam itu adalah seorang yang tahu firman Tuhan, seorang pemimpin agama di kelompoknya. Nah, ini kelompoknya di Abia itu. Gitu. Nah, jadi Zakaria ini adalah mempunyai jabatan yang sangat tinggi di dalam kerohanian pada waktu itu.
firman Tuhan. Padahal kalau kita lihat dari sisi cerita ini sangat luar biasa loh peristiwa ini. Peristiwa ini adalah bagaimana Zakaria masuk ke dalam bait suci Tuhan di ruang Maha Kudus. Jadi masuk di situ itu bukan sembarangan orang bisa masuk. Karena situ hadirat Allah ditekankan, kekudusan Allah ditekankan, kehadiran Tuhan ada di situ. Diyakini ada di sana. Tidak boleh sembarang. Lalu ketika berada di dalam ruangan yang Maha Kudus itu untuk membakar ukupan saudara-saudara, tiba-tiba malaikat datang. Dia melihat malaikat berdiri di sebelah kanan mezbah itu, melihat dengan mata kepala, bukan dalam mimpi. Bukan dalam mimpi, tapi dengan mata kepala dia melihat malaikat itu, malaikat Tuhan Gabriel. Lalu Gabriel langsung berbicara kepada dia. Jadi firman itu langsung diucapkan oleh Gabriel kepada dia. Tapi yang anehnya, sudah di tempat yang Maha Kudus, di tempat yang diyakini kehadiran Allah bukan kehadiran setan, tempat yang kudus, tempat yang suci, yang tidak boleh sembarangan orang masuk di sana, bahkan orang yang sembarangan bisa mati di sana masuk. Lalu didatangi malaikat Tuhan Gabriel. Tentu Gabriel dalam bentuk yang supranatural loh. Ya, kita nggak tahu, nggak disebut ada pakai salib, pakai apa tuh, sayap ya, nanti kita drama itu kan ada sayap gitu. Atau pakaiannya putih atau pakai apa gitu kan. Tapi logikanya adalah pasti si Zakaria ini tahu itu malaikat, karena dia dalam kondisi ketika dia lihat, dia langsung takut. Dia langsung takut. Tentu ada sesuatu wibawa, sesuatu hadirat Tuhan yang kuat di sana kepada yang dirasakan oleh Zakaria. Maka dia menjadi takut bahwa dia telah melihat sesuatu yang luar biasa. Tapi sangat aneh kan? Ketika malaikat berbicara kepada dia, dia tidak percaya. Amin. Ini sangat-sangat tidak masuk di akal gitu. Ya, coba kalau kita hari ini nanti pulang tiba-tiba mimpi kan, ketemu sesuatu yang menakutkan atau sesuatu yang supranatural, mungkin kita mantap, ini pasti ini dari Tuhan gitu kan. Ya kan? Atau tiba-tiba ketika kita di rumah duduk-duduk tiba-tiba didatangi malaikat gitu kan, yang ada sayapnya atau apa gitu kan. Mungkin kita wah ini betul-betul gitu firman Tuhan yang diucapkan ya. Ya kalau mungkin pastor yang ngomong sih mungkin kalian masih ya tanya-tanya lah, ini betul tak gerak, iya enggak ya gitu ya. Tapi kalau malaikat yang ngomong gimana dong? Kita mungkin langsung bisa percaya gitu kan. Tapi aneh ini orang, makanya dia menjadi bisu. Tidak salah Tuhan buat dia bisu. Seorang imam yang tentu tahu firman Tuhan, seorang pengajar, seorang pemimpin, seorang sudah mengerti. Tapi ketika didatangi malaikat,
firman itu, dia tidak percaya. Dia bukan tidak percaya itu malaikat. Aneh, beda. Dia tahu itu malaikat, karena dia menjadi takut. Malaikat juga sudah memperkenalkan diri kepada dia. Jadi dia percaya itu malaikat, tapi dia tidak percaya kepada isi firman Tuhan yang disampaikan kepada malaikat. Itu dia. Kemudian siapa si Zakaria? Dikatakan di ayat yang kedua, ayat yang ke-6. Mari kita lihat. Keduanya, kita baca lagi. 1, 2, 3. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah Allah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ini juga aneh. Seorang yang ikut perintah Tuhan loh. Dia bukan imam yang istilahnya imam kaleng-kalengan loh. Ya memang ketika pelayanan Yesus kita tahu banyak imam yang kaleng-kalengan gitu kan. Nah, imam yang tahu firman tapi hidupnya tak benar. Ya, makanya Tuhan bilang kalian ini seperti apa? Seperti itu kuburan. Jadi kelihatannya cantik, tapi di dalamnya penuh tulang-tulang. Gitu. Lalu Tuhan selalu ngomong mereka orang munafik. Mereka disebut ular beludak. Mereka disebut orang buta, menuntun orang buta. Gitu. Mereka juga disebut sebagai orang yang balok di matanya, tapi selumbar mata di mata orang dia permasalahkan, padahal di matanya ada balok. Gitu. Jadi artinya adalah para imam-imam itu adalah orang-orang yang tahu mengajar saja, orang-orang yang tahu firman Tuhan aja, tapi mereka sendiri hidupnya nggak sesuai dengan firman-Nya yang mereka ajarkan. Nah, itu banyak terjadi pada zaman Tuhan Yesus. Tetapi kita lihat Zakaria ini bukan orang yang seperti itu. Zakaria adalah orang yang benar, orang yang ikut firman, orang yang tunduk kepada hukum Taurat, orang yang ikut apa yang diperintahkan oleh Tuhan, bahkan sampai dikatakan tidak bercacat. Ya luar biasa sekali kehidupan Zakaria. Betul tak? Beri semangat dulu. Zakaria orang yang hebat, tetapi orang yang hebat seperti itu dalam kehidupannya tidak menjamin orang itu percaya kepada firman Tuhan. Orang yang mengerti firman Tuhan, orang yang menjalankan firman Tuhan, bukan menjamin orang itu memiliki iman yang kokoh dan yang kuat. Tidak menjamin. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Kenapa? Nanti kita lihat mengapa sampai Zakaria tidak percaya kepada perkataan malaikat atau perkataan firman Tuhan. Apa penyebabnya? Apa penyebabnya dia tidak percaya kepada perkataan firman Tuhan? Apa sebabnya? Kita lihat di situ. Ayat ke-18.
Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Mengapa dia tidak percaya kepada perkataan malaikat Tuhan? Karena dia lebih mengandalkan pikirannya. Ada apa dalam pikiran dia? Dalam pikiran dia adalah dia sudah tua. Bagaimana saya bisa melahirkan anak lagi melalui Elizabeth? Saya ini kan sudah tua. Mungkin dia sudah sejak muda, mungkin sudah kawin, karena orang dulu kan kawinnya muda kan, betul? Ya. Tapi Jason juga muda ya. Berarti Jason ikut orang dulu ya. Ya, tapi rata-rata sekarang kan lebih muda lagi orang dulu. Orang dulu itu umur cewek-cewek umur 15 sudah nikah. Laki-laki 17, 18 sudah nikah. Itu kan gitu. Nah, biasanya masih 20-an lebih ya kalau nikah. Berarti tidak terlalu dulu lah. Iya kan? Nah, coba sekarang dari umur 17 atau anggaplah 20 dia nikah. Ya paling lambat 20. Ya orang dulu tuh 20 tuh laki-laki biasa sudah nikah gitu kan. Nah, sekarang dia umur 80. Berarti umur sudah berapa tahun dia nikah? 60 tahun. Atau kita anggap 50 tahun dia sudah nikah. Selama 50 tahun ini nggak punya anak. Dan apa itu? Malaikat berkata, Tuhan sudah dengar doamu. Berarti sejak muda dia sudah berdoa minta anak. Mungkin sampai tua dia tidak berdoa lagi minta anak. Gitu. Karena dia pikiran dia, saya sudah tua, tidak mungkin saya bisa mempunyai keturunan. Jadi dia dikuasai oleh pikirannya. Dia bukan dikuasai oleh firman yang disampaikan oleh Tuhan kepada dia. Tapi dia dikuasai oleh pikiran dia sendiri. Gitu. Ditambah lagi istrinya mandul. Ya, mandul. Ya, mungkin dulu kan orang kalau mandul mungkin melalui para bidan lah gitu kan. Kan dulu udah mengenal bidan kan. Waktu zaman Musa saja sudah ada bidan-bidannya yang melahirkan orang-orang Yahudi itu kan, yang membantu melahirkan. Pasti zaman ini juga sudah ada bidan. Kalau ada bidan gimana orang melahirkan gitu kan? Mungkin sudah ketahuan bahwa si Elizabeth adalah mandul. Apalagi Elizabeth juga sudah tua, bukan muda lagi. Muda, tua sudah. Umurnya pasti antara Elizabeth dengan Zakaria tidak jauh beda. Karena zaman dulu ya begitu. Gitu. Yang biasanya gitu kan. Ditambah Elizabeth mandul, udah tua lagi. Jadi otaknya berpikir, enggak mungkin saya ini mendapatkan anak karena saya sudah tua dan juga istri saya sudah mandul, sudah tua juga, enggak mungkin melahirkan anak. Jadi pikiran dia menguasai dia, pengalaman dia menguasai dia. Nah, disinilah letak
ketidakpercayaan. Karena pikiran dia lebih dominan dalam hidup dia. Amin. Bukan firman Tuhan yang dominan. Pengalaman dia lebih dominan daripada firman Tuhan dalam hidup dia. Dengan hari-hari ini kita berpikir dalam hidup kita, saya nggak mungkin menjadi seorang yang berhasil, jadi orang kaya. Saya juga nggak mungkin menjadi orang yang berhasil, mungkin menjadi seorang dokter, seorang insinyur, seorang pegawai tingkat tinggi, dan seterusnya dan sebagainya. Mungkin kadang-kadang ada perasaan cita-cita saya nggak mungkin tercapai. Tapi jika itu pikiran berasal daripada Engkau, maka jika Tuhan berbicara, Engkau bisa. Kenapa engkau berpikir tidak bisa? Amin. Engkau jangan dikuasai oleh pikiran. Engkau harus dikuasai oleh firman Tuhan yang berbicara kepadamu. Bukan pikiran kita yang menguasai kita, bukan pengalaman yang menguasai kita, tapi firman Tuhan yang menguasai kita. Mengapa Zakaria tidak percaya? Karena dia dikuasai oleh dirinya sendiri, keinginan dirinya sendiri, pendapat dirinya sendiri, pengalaman dirinya sendiri. Itu menguasai hidup dia, bukan firman Tuhan. Amin. 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 Sekarang yang menjadi tugas kita adalah kita bertanya, apa firman Tuhan untuk saya? Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saya? Itu saya akan percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Dikasih oleh Tuhan. Itulah mengapa dia menjadi bisu. Karena dia tidak percaya. Mengapa dia tidak percaya? Karena dia tidak menaruh firman Tuhan itu di atas dirinya. Dia tidak menaklukkan pikirannya kepada firman Tuhan. Memang ketika firman Tuhan datang sama kita, akan ada peperangan di dalam diri kita. Ini pikiran saya, ini pikiran Tuhan. Ini pikiran saya, ini firman Tuhan. Ini perkataan Tuhan, ini perkataan saya. Mana yang saya yakini? Mana yang lebih tinggi dalam hidup saya? Firman Tuhan atau pikiran saya? Kiranya firman Tuhan menjadi yang tertinggi dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, terakhir, singkat saja. Yang kedua adalah mengapa dia menjadi bisu? Yang kedua adalah kebisuan ini sebagai ujian, sebagai disiplin, sebagai pengajaran bagi Zakaria. Amin. Ini ketika dia tidak percaya, maka dia menjadi bisu. Mengapa Tuhan membuat dia bisu? Kita sering lihat kan dalam Alkitab,
Tuhan Yesus sembuhkan orang bisu, tapi ini buat orang bisu. Mengapa Zakaria dibuat bisu? Supaya dia belajar, dia mengerti kesalahan dia, ketidakpercayaan dia itu yang membuat dia bisu. Supaya dia mengubah dirinya, supaya dia lebih lagi percaya kepada Tuhan. Ketika engkau tidak percaya pada Tuhan, Tuhan akan mengajar engkau supaya engkau percaya. Tapi bisa menyakitkan, tidak mengenakkan. Betul tak? Seperti Yunus lari dari Tuhan kan? Akhirnya apa? Tuhan tangkap dia, lempar ke dalam perut ikan. 3 hari 3 malam di penjara dalam perut ikan. Enak gak? Bau busuk, bau air, tidak bisa bernapas dengan baik, kesengsaraan di situ. Iya. Lalu baru 3 hari 3 malam baru Yunus dikeluarkan karena dia bertobat. Gitu kan? Zakaria mengalami bisu selama kehamilan daripada itu Elisabeth. Ya biasalah orang hamil berapa bulan? 9 bulan. Berapa? 9-10 hari ya. Kok tahu? Pernah ya? Iya. Jadi Zakaria mengalami sengsara bisu selama 9 bulan 10 hari, mungkin lebih lah, karena ini kan sampaikan kan belum tentu langsung sudah hamil kan, pasti ada jeda waktunya kan. Nah, anggaplah 10 bulan dia mengalami apa? Bisu. Enak? Tidak enak, tidak nyaman, penderitaan. Orang bisu itu tidak enak, tidak nyaman. Betul nggak? Betul. Kamu coba? Kalau mau coba oke. Pulang dari sini tidak usah ngomong lah. Dipanggil tidak nyaut, diomongin diam saja. Pokoknya tidak omong lah. Enak nggak? Mau ngomong nggak boleh buka suara. Enak? Nah, Zakaria mengalami hukuman Tuhan, disiplin Tuhan, ajaran Tuhan dari ketidakpercayaan selama 9 bulan atau 10 bulan. Tapi saudara-saudara, biasa ajaran Tuhan itu punya maksud yang indah, amin, yaitu mengajar supaya kita lebih lagi percaya. Makanya kita lihat cerita happy endingnya adalah Zakaria setelah dia selesai dididik oleh Tuhan selama 9 bulan atau 10 bulan, dia mengalami apa? Pemulihan dari sisi kerohanian dia. Dia mengalami pemulihan dari sisi ketidakpercayaan di dia. Mari kita lihat Zakaria terakhir bagaimana ia hidup dia. Kita lihat di ayat yang kita lihat di dalam pasal pertama ayat 64. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu dia berkata-kata dan memuji Allah. Apa yang terjadi? Dia memuji siapa? Memuji Allah. Berarti di sini
terjadi pemulihan. Imannya dipulihkan oleh Tuhan. Ketidakpercayaannya dipulihkan oleh Tuhan. Ya. Lalu kita lihat lagi ayat 67. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, dan seterusnya. Saudara-saudara, itulah happy ending. Dia tidak selamanya menjadi bisu. Setelah dia menjadi bisu, hidupnya berubah. 9 atau 10 bulan itu mengajar dia. Akhirnya setelah itu dia memuji Tuhan. Setelah itu apa yang terjadi? Dia penuh dengan Roh Kudus. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Coba kalau waktu dia dalam bait suci Tuhan dia dipenuhi Roh Kudus, ya. Nah, mungkin dia tidak percaya. Selesai dia mengalami didikan Tuhan, dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, jika hari ini kita mengalami persoalan hidup, penderitaan, persoalan masalah, mungkin itu didikan Tuhan untuk kita, supaya kita lebih lagi memuji Tuhan, supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya kita bisa bernubuat seperti Zakaria. Nanti bagian lain lagi kita bicara. Dia menjadi berkat, dia memuji Tuhan dan bernubuat, menjadi alat berkat bagi dunia. Amin. Amin. Iya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa.